Shalom, saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tentunya akan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan firman itu berkuasa untuk menjawab segala doa-doa saudara. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan bersabda kepada kami dan Engkau memberikan waktu bagi kami. Waktu yang indah di mana kami boleh duduk mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah mata hati kami, pikiran kami, telinga kami. Supaya kami benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan dengan serius apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap pembacaan, perenungan, pekabaran firman Tuhan itu menjadikan waktu kami sungguh-sungguh indah dan melaluinya kami dikuatkan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin diperkaya dan kehidupan kami penuh dengan sukacita dan bahagia ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau terus-menerus memperbarui, terus-menerus mentransformasi kelakuan kami menjadi orang-orang Kristen yang makin hari semakin serupa dengan Kristus. Biarlah karakter kami ya Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau dan Engkau memulihkan kehidupan kami dari segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak kami harapkan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Mari Tuhan, di dalam Engkau kami mohonkan pemulihan hidup kami. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia. Kami serahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema Allah sumber pemulihan kita. Allah sumber pemulihan kita. Terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Pengharapan pemulihan Israel, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, saya punya saudara, kerabat keluarga besar yang beberapa waktu yang lalu ketika tahun 80-an, mereka bertransmigrasi. Ada yang ke Lampung, ada yang ke Sorong, ada yang ke Merauke. Di dalam keputusan yang berat itu, mereka akhirnya memutuskan, mereka berangkat ke transmigrasi. Mereka tidak ada bayangan tentang tanah yang ada di sana. Mereka tidak punya bayangan sama sekali, tidak diberikan pengetahuan, tidak diberikan pemahaman. Jadi bisa dikatakan mereka itu modal nekat. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran terbesar mereka adalah sampai di sana mereka mau ngapain? Mereka mau bercocok tanam menjadi seorang bertani seperti mereka di Jawa. Ya, kalau tanahnya itu sama seperti di Jawa. Kalau tanahnya berbeda terus bagaimana? Mereka tidak dibekali dengan skill,
Mereka minim informasi, mereka tidak diberikan pemahaman terlebih dahulu, mereka tidak diperlengkapi, tidak diberikan pembekalan terlebih dahulu, tetapi mereka memberikan keputusan yang besar, sekaligus berisiko dan mengandung kekhawatiran yang besar. Mereka berangkat ke transmigrasi. Kebetulan kerabat dekat saya berada di Sorong dan Merauke, dan sampai di sana benar saudara-saudara, mereka bingung. Tetapi dalam kekhawatirannya itu mereka selalu mengusahakan yang terbaik. Mereka mengolah tanah sedemikian rupa. Mereka juga meminta benih dari Jawa. Begitu saudara-saudara. Masih ingat ketika waktu saya kecil itu bapak saya mendapatkan surat untuk mengirim benih apa saja yang ada di Jawa saat itu, kirim. Puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, dengan usaha berjerih, tentunya dengan cucuran keringat, saudara-saudara, jungkir balik mengolah tanah. Tidak tanahnya saja yang dijungkir balikkan, orangnya juga jungkir balik. Dan berhasil, saudara-saudara. Kekhawatiran mereka itu memang tidak luntur, tidak sirna, tidak hilang begitu saja. Tetapi kekhawatiran itu dikalahkan dengan sebuah usaha. Saudara-saudara, kekhawatiran itu juga menggelayut, ada di dalam pikiran dan hati orang-orang Israel ketika mereka itu kembali dari Babel ke tanah perjanjian. Mazmur yang kita baca hari ini berisi sebuah nyanyian siarah atau sirha lama laut. Itu dalam teks Ibrani katakan Mazmur yang isi persiarahan ini terkhusus menyoroti tentang bagaimana orang Israel itu ketika mereka sudah puluhan tahun berada di tanah pengasingan, mereka berada di Babel, mereka adalah generasi yang keberapa kita tidak tahu, tetapi mereka itu diberikan waktu pembebasan untuk kembali ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, mereka dikatakan apa di sini? Seperti mimpi saja, begitu ya. Mereka sudah terkungkung menjadi orang buangan, orang asing di tanah Babel. Ternyata Tuhan itu memberikan berita pembebasan. Jadi pengharapan yang selama puluhan tahun itu mereka harapkan terjadi dream come true. Impian itu benar-benar bukan seolah-olah lagi. Benar-benar menjadi kenyataan. Siapa yang membuat mimpi mereka itu menjadi nyata? Siapa yang membuat keinginan, kerinduan besar, pengharapan besar itu menjadi terwujud? Tuhan. Tuhanlah pribadi yang memampukan sebuah pemulihan itu terjadi. Allah Yahweh yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus itu, pribadi inilah yang memungkinkan pemulihan itu terjadi. Mazmur di sini dengan jelas keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu ketika mimpinya itu jadi kenyataan, mereka itu penuh dengan tawa. Dan lidah mereka itu memuji Tuhan bersorak-sorai. Mereka bergirang sambil mengingat firman Tuhan yang pernah diberikan. Apa firman itu? Di ayat 2 bagian akhir dikatakan, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Maksudnya kepada orang Israel. Itu dikatakan bangsa-bangsa non-Israel. Dikatakan tentang Israel, Allah Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Coba saudara-saudara, ini ada sebuah perkataan yang buat saya itu merenung. Apakah orang lain ketika melihat kehidupan kita, apakah orang non-Kristen itu ketika melihat orang Kristen, apakah mereka mengatakan seperti ini? Allahnya orang Kristen itu luar biasa. Mereka dilimpahi dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Allah orang Kristen itu hebat, dahsyat, berkuasa. Kenapa? Karena mereka melakukan karya-karya yang besar terhadap orang Kristen itu. Apakah mereka itu berkata seperti itu? Seandainya orang non-Kristen berkata sedemikian, seperti orang non-Israel berkata kepada orang Israel, saudara-saudara. Itu sesuatu yang terjadi adalah sebuah kegembiraan. Ada sukacita besar.
Tentunya mereka kalau mengatakan seperti ini ada alasannya. Memang nyata kuasa Tuhan itu terjadi di tengah bangsa Israel. Memang betul mereka melihat bahwa karya-karya Tuhan yang besar itu terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel. Ini sekaligus menjadikan rinduan kita ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dipilih sebagai orang-orang yang sudah ditebus itu. Kita benar-benar rindu bahwa Tuhan itu benar-benar berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya memangnya benar apa enggak sih Pak Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita? Tuhan berkarya. Hanya kadang-kadang manusia itu kurang jeli. Hatinya itu kurang peka terhadap karya-karya Tuhan. Di dalam keseharian Tuhan itu berkarya, tetapi banyak orang Kristen yang percaya menganggap itu sebagai sesuatu yang remeh. Keseharian di mana Tuhan itu hadir dianggap sesuatu yang sepele. Itu sebelah mata. Mata orang Kristen kadang-kadang terjebak kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang spektakuler, dahsyat. Begitu mengguncang, ada mujizat yang besar. Kalau viral, itu baru mujizat besar. Saudara-saudara, jangan terfokus kepada hal-hal yang besar saja. Hal yang besar itu dimulai dari sebuah pengamatan kepada hal-hal yang kita anggap kecil, hal-hal yang kita anggap sepele. Tetapi itu kita sadari sebagai sebuah karya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat karya-karya Tuhan secara rutin di dalam keseharian kita. Keseharian kita yang tampaknya rutin itu sebenarnya ada pribadi agung yang menopang, yaitu Tuhan Yesus. Kalau tidak ada yang menopang, gak mungkin kita bisa menjalani keseharian kita secara rutin yang tampaknya monoton itu. Ada Tuhan yang menopang. Ada Tuhan yang berlutut menopang kehidupan kita. Itulah saudara-saudara. Itulah yang membuat kita itu harus benar-benar melihat bahwa karya-karya Tuhan itu tidak fokus kepada hal yang besar. Yang rutin, yang monoton, yang dianggap dunia sepele dan remeh itu. Bahkan sebagian orang Kristen. Justru Tuhan itu ada di situ. Bangsa Israel dalam puluhan tahun mereka menganggap pembuangannya itu sepele. Tetapi ingat, di dalam pembuangan sekalipun, di dalam hari-hari yang berat, monoton, seakan-akan tanpa makna, tanpa harapan, tanpa pemulihan. Tetapi Tuhan ternyata ada. Dan Tuhan bekerja sehingga terjadi pemulihan. Saudara-saudara, ayat 4 itu setelah mereka merasa dirinya itu seperti bermimpi begitu ya. Lalu mereka itu memuji Tuhan, ternyata ini tidak sekedar kita itu sedang bermimpi, enggak, tetapi ini real. Ya. Ini real, bukan real saudara, tapi real. Inilah kehidupan kita. Tuhan ada, Tuhan menjawab seru kita, dan Tuhan membawa pemulihan bagi bangsa Israel untuk kemana? Pergi kembali ke tanah perjanjian. Back to Holy Land. Pada waktu itu jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Holy Land sekarang sedang panas-panasnya. Sedang berasap. Penuh dengan darah dan air mata. Saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu saudara ada sukacita yang besar. Sehingga ayat 4 itu dikatakan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saudara-saudara, setelah bangsa Israel itu mereka merasakan kegembiraan. Tetapi di dalam kegembiraan ketika mereka berangkat dari Babel menuju kepada tanah perjanjian, menuju tanah Israel itu, ada kekhawatiran. Khawatir kenapa? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan tanah pertanian mereka. Jadi di sana itu agraris, saudara-saudara. Jadi kehidupan bangsa Israel banyak ditopang di bidang pertanian. Oleh karena itu saudara-saudara kalau kita perhatikan, orang-orang yang biasa di Babel itu tidak biasa bertani.
Oleh karena itu mereka ketika mau kembali ke tanah perjanjian, terus kita itu gimana cara mengolah tanah kita? Cara bercocok tanamnya bagaimana? Babel dengan Israel sangat berbeda, iklimnya, curah hujannya, kontur tanahnya, tipologi di dalam kehidupan pertanian itu sangat berbeda. Tetapi mereka percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka percaya, jadi sudah kalau mereka itu khawatir pada waktu itu, di situ juga mereka memanjatkan doa, dan setelah doa itu mereka dibuat sebuah keyakinan. Iman mereka itu dipulihkan. Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel, lalu Tuhan itu memulihkan iman mereka, lalu apa? Tuhan itu memulihkan tanah perjanjian. Setelah tanah perjanjian itu dipulihkan, di sini ditandai bahwa Tuhan itu membuat batang air, maksudnya sungai-sungai kecil, parit-parit, kanal-kanal itu saudara-saudara yang sudah mengering, tidak pernah disentuh dengan tangan manusia, yang benar-benar terbengkalai, tidak diperhitungkan lagi, Tuhan pulihkan. Yang tampaknya terbuang, tidak terurus, dipandang sebelah mata, Tuhan memperhatikan, saudara-saudara. Jadi di sini siapa yang merasa dirinya ingin dipulihkan? Banyak orang merasa dirinya itu insecure. Makanya sekarang itu yang menjadi isu besar di dalam pelayan-pelayan gereja itu adalah mental health issue. Mental health issue ini sudah benar-benar menjangkiti banyak orang. Memang jumlah terbanyak itu adalah muda, tetapi banyak orang di luar usia muda itu juga terjangkit dengan mental health issue ini. Mereka tidak percaya diri, mereka merasa dirinya terbuang. Mereka merasa dirinya kering kerontang, gak punya apa-apa. Ingat melalui mimbar pada minggu hari ini saya mengatakan, kanal atau sungai yang kering kerontang tidak terurus, Tuhan perhatikan. Tuhan pulihkan. Menjadi batang air yang penuh dengan kelimpahan seperti di Negev. Negev sampai hari ini dikenal dengan penghasilan pertanian yang luar biasa. Dulunya itu tidak terurus. Tetapi karena Tuhan hadir, Tuhan membawa pemulihan. Dan pemulihan itu terjadi. Sama juga kepada saudara-saudara. Saudara yang merasa dirinya itu insecure. Merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, akulah begini, nggak tahu bagaimana, bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan hadir dan sambutlah dia, andalkanlah dia untuk memulihkan hidupmu. Kehidupan saudara yang hancur, kehidupan saudara yang terpuruk, kehidupan saudara yang berada di titik nol, kehidupan saudara yang benar-benar menunduk serendah-rendahnya. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, ada Tuhan Yesus. Itu lebih dari cukup, andalkanlah dia. Maka dia akan memulihkan kamu. Di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Saudara-saudara, pemulihan itu harus didahului dengan pemulihan iman. Pemulihan iman itu juga harus didahului pemulihan akan pengharapan. Jadi pengharapan kita itu kita letakkan di dalam Yesus Kristus, itu bukan kepada yang lain. Kalau kita mengandalkan orang lain, ya, seperti orang mencari kerja selalu mengandalkan orang dalam, ya, seperti orang yang berpolitik selalu mengandalkan uang, seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti orang mereka itu yang biasa mengandalkan materi dan kekuasaan. Tetapi untuk pemulihan, saudara tidak bisa mengandalkan apapun, tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhirnya orang Israel dikuatkan. Kekhawatiran mereka itu silakan karena iman mereka semakin kuat, kekhawatiran itu yang dibawa kepada Kristus. Yesus akan mengubah kekhawatiran itu menjadi sebuah iman, keyakinan yang teguh itu. Saudara yang khawatir apapun juga datang kepada Tuhan. Dia akan mengubahkan rasa panikmu menjadi sebuah kedamaian.
Di sini lebih lagi orang Israel mengacu kepada sistem tanam, bercocok tanam pada waktu itu. Jadi dikatakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Siapakah yang bisa mengubah air mata menjadi sorak-sorai? Hanya Tuhan. Saudara-saudara. Kemudian dilanjutkan, orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Siapa yang mau mengubah tangisan menjadi sorak-sorai? Tuhan. Bukan yang lain. Saudara-saudara, orang mereka memang punya modal, bisa investasi. Mereka punya sesuatu yang bisa ditabur. Tetapi kalau yang menabur itu tidak ada jaminan yang menabur itu berhasil. Di sini orang yang benar-benar bercocok tanam, membawa kantong benih itu, saudara-saudara, untuk ditanam. Tidak ada jaminan kantong benihnya itu berhasil. Orang yang bertani, kebetulan saya anak seorang petani, yang bercocok tanam, mereka itu punya pengharapan yang besar. Tetapi satu sisi mereka sadar bahwa menabur pun itu tidak ada harapan, tidak ada jaminan itu pasti berhasil. Saudara-saudara, saya sering melihat gitu ya, petani-petani tembakau. Mereka begitu luar biasa berinvestasi, pinjam modal dengan begitu banyak, memberikan yang terbaik, lalu bercocok tanam, menanam tembakau sekian hektar begitu luar biasa. Saudara-saudara, mereka itu selalu berdoa supaya cuacanya baik, cuacanya ya. Ketika masa panen, mereka sangat khawatir. Mendekati masa panen tambah khawatir. Saudara-saudara, kalau cuacanya berubah, kekhawatirannya itu menjadi tangisan. Tapi kalau cuacanya stabil, mereka bersorak-sorai. Tuhan Yesus itu lebih dari orang pawang hujan itu. Ya. Tuhan itu berkuasa terhadap segala cuaca. Tuhan menyertai di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan penyertaannya itu sempurna. Dia tidak pernah berubah. Musim berganti, kasih Allah itu tidak pernah berganti. Di sini saudara-saudara, orang yang menabur belum tentu menuai. Ya saudara-saudara, orang yang membawa kantong benih belum tentu mereka itu akan membawa berkas-berkas gandumnya. Tetapi di dalam Tuhan mereka punya keyakinan besar bahwa Tuhan menyertai setiap usaha mereka. Di dalam Tuhan itu tanah Israel itu dipulihkan. Tuhan memberkati tanah itu sehingga bangsa Israel mereka berhasil dan mereka bersorak-sorai. Mereka menghapus air matanya, lalu mereka menggantikan air mata penuh dengan sukacita. Mereka yang menangis dipulihkan menjadi pribadi-pribadi yang bersorak-sorai. Sedemikian saudara-saudara kita bisa memahami bahwa di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Di luar Tuhan tidak ada pemulihan. Yesus Kristuslah membuat pemulihan. Yang paling mendasar yaitu apa? Yesus Kristus memulihkan relasi manusia dengan Allah. Kalau dia sudah berkarya sedemikian luar biasa, Tuhan pun akan memulihkan kehidupan kita. Pemulihan itu bisa terjadi, mungkin keluarga saudara bisa dipulihkan, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sangat bersuka cita, ada orang yang keluarganya baru drop hancur-hancuran, jatuh. Tetapi keluarganya dipulihkan. Mungkin saudara dipulihkan relasinya dengan gereja, saudara banyak anak-anak muda, banyak orang kecewa terhadap gereja. Apalagi dipengaruhi dengan Instagram, dengan isu-isu perpuluhan yang gini itu ini. Banyak orang yang kecewa terhadap gereja. Saudara, datang kepada Tuhan. Dia akan memulihkan relasimu dengan gerejamu. Mungkin saudara-saudara
kepercayaan saudara saat ini sedang jatuh. Saudara tidak bisa diandalkan. Saudara tidak lagi bisa dipercaya. Atau saudara kecewa terhadap seseorang yang tidak bisa dipercaya. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Tuhan juga akan memulihkan persahabatan saudara. Kekeluargaan saudara, satu saudara dengan yang lain yang saat ini mungkin terpuruk. Datanglah kepada Tuhan supaya memulihkan. Persahabatan kita yang retak, Tuhan pun bisa memulihkan. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Jangan pernah kita mencari pemulihan di luar Tuhan. Jangan kita mencari pemulihan di dalam dunia ini. Kalau saudara khawatir, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan itu akan mengubah khawatirmu menjadi sebuah keyakinan iman. Di dalam keyakinan iman itu, marilah kita itu berproses untuk sebuah pemulihan yang di dalamnya itu dimulai, dan dalam prosesnya itu Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memulihkan kehidupan saudara. Amin.